Ada luka yang tak berdarah, ada tangis yang tak bersuara. Tapi dalam diam, naskah ini bicara, selamat datang di naskah dalam diam. Tempat di mana kata tak hanya dibaca, tapi dirasakan. Di sini, kami menuliskan suara-suara yang tak sempat terucap, rasa yang tertinggal dalam perenungan, dan pelajaran yang diselipkan takdir dalam bentuk luka, karena kami percaya bahwa kadang yang paling dalam bukan suara yang keras, tapi bisikan lembut dari hati yang bersabar. Naskah ini bukan sekadar cerita, ia adalah cermin dari perjalanan, tentang jatuh, bangkit, dan bertahan. Karena hidup tak selalu mudah, dan jalan menuju cahaya seringkali dipenuhi duri. Pernahkah kamu merasa lelah, tapi tak tahu harus istirahat di mana? Pernahkah kamu tersenyum di luar, tapi hatimu runtuh berkeping di dalam? Kita semua pernah. Karena hidup memang tak ditulis dalam warna pastel, tapi dalam arang dan cahaya. Dalam tangis yang diseka diam-diam, dalam doa yang dibisikkan tanpa suara, dan kisah ini adalah untuk kamu yang tengah menapaki jalan itu. Jalan penuh duri. Aku masih ingat malam itu. Sebuah malam panjang di bulan Juli, ketika angin terasa seperti mengiris, bukan mengusap. Aku duduk di atas lantai kamar, dikelilingi tumpukan kertas tugas, tagihan yang belum lunas, dan tanya yang menggantung. Sampai kapan aku harus kuat? Di luar jendela, dunia seolah berjalan biasa. Lampu-lampu menyala. Orang-orang tertawa di warung kopi, tapi di dalam diriku badai tak henti menderu. Saat itulah aku membuka kembali buku kecil bersampul hijau zaitun, buku catatan lama dari ayah. Di halaman depannya tertulis, ketika dunia menolakmu, itu bukan akhir. Itu hanya panggilan untuk kembali pada Tuhan yang tak pernah menolakmu. Imam Ibnu Athailah. Kutipan itu seperti tangan yang menjangkau dari balik langit, menepuk lembut punggungku yang nyaris roboh. Hidup, seperti kata orang bijak, adalah serangkaian ujian. Tapi tidak ada satupun soal yang tak mengandung pelajaran. Aku belajar bahwa kehilangan mengajarkan tentang kepemilikan yang sejati, bahwa kecewa mengajarkan tentang harapan yang salah tempat. Hari-hari setelahnya tidak serta-merta membaik. Tapi aku mulai melihat bahwa luka adalah bagian dari perjalanan. Bahwa setiap duri yang menggores sebenarnya sedang menghaluskan hati yang semula kasar oleh ambisi. Jalan menuju surga dipenuhi hal-hal yang dibenci jiwa, sedangkan jalan menuju neraka dipenuhi hal-hal yang menyenangkan. Hadis riwayat Muslim. Aku mulai memahami bahwa kenyamanan tak selalu berkawan dengan kebaikan. Kadang, justru penderitaanlah yang menuntun pada makna. Aku bertemu banyak orang di jalan yang sama. Mereka semua berjalan sambil membawa luka masing-masing. Ada yang baru kehilangan ibu. Ada yang gagal dalam pernikahan. Ada yang tak tahu harus makan apa besok. Tapi yang membuatku kagum adalah mereka tetap berjalan. Seorang perempuan muda berkata padaku saat kami menunggu bus di pagi yang dingin, "Kak, kita semua sedang berjalan di jalan penuh duri. Tapi selama kita tahu tujuan akhir kita akan terus melangkah meski pelan." Dan aku diam. Karena aku tahu, kalimat itu tak sekadar hiburan. Itu adalah kebenaran. Puncak dari semua ini bukanlah ketika aku terjatuh, tapi ketika aku tak ingin bangun lagi. Saat semua doa terasa seperti gema kosong yang memantul ke dinding langit tanpa balasan, aku bangun pagi itu bukan karena ingin, tapi karena tubuhku menolak mati. Aku duduk di sudut tempat tidur, menatap tembok putih yang kosong, dan bertanya dalam hati, apakah ini semua memang layak aku jalani? Aku tidak menangis, bahkan air mata pun terasa terlalu mahal untuk diteteskan. Tapi di tengah sepi itu, tiba-tiba terdengar azan subuh dari kejauhan, lembut, mengalun, menembus jendela dan mengguncang hati yang nyaris beku. Hayya 'alal falah, datanglah menuju kemenangan. Aku tak tahu mengapa, tapi pagi itu aku berdiri. Meskipun tubuhku masih berat, aku basuh wajahku dengan air wudhu yang terasa seperti tamparan lembut dari langit. Dan ketika aku bersujud, aku tidak lagi meminta. Aku hanya berbisik,
Ya Allah, jika jalan ini harus berduri, kuatkan kakiku untuk terus menapakinya. Terkadang Allah menjauhkanmu dari sesuatu yang kau inginkan, agar kau kembali pada sesuatu yang lebih kau butuhkan, Dia sendiri. Imam Al-Ghazali, saat aku mengangkat kepala dari sujud itu, hidupku tidak berubah seketika. Tapi aku berubah. Aku tidak lagi berjalan karena kuat. Aku berjalan karena dibantu oleh harapan, dan itu cukup. Jika kamu mendengar ini, mungkin kamu sedang berada di jalan yang sama. Jalan yang sempit, licin, dan tak jarang menusuk telapak kakimu dengan duri-duri harapan yang gagal. Tapi dengarkan aku baik-baik, jangan berhenti. Mungkin kamu tak tahu apa yang menantimu di ujung jalan. Tapi percayalah, yang menantimu bukan kegelapan, melainkan pelukan cahaya dari Tuhan yang selama ini diam-diam menuntun langkahmu. Bila kakimu goyah, pejamkan mata sejenak dan ingat bahwa ketika kau merasa sendiri, kau lupa bahwa Allah lah yang paling dekat. Quran Surah Qaf ayat 16. Mulailah lagi, tak apa pelan, tak apa takut. Yang penting kamu tetap bergerak. Hidup memang tak selalu menawarkan karpet merah. Seringkali kita disambut dengan batu-batu ujian, duri-duri kecewa, dan dinding kebingungan. Tapi di balik semua itu, ada tangan yang selalu terbuka. Ada hikmah dalam setiap kehilangan. Ada pelajaran dalam setiap kegagalan. Dan ada cinta dalam setiap kesakitan, jika kamu bersedia melihatnya dengan mata hati. Ujian itu bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mengangkat derajatmu. Umar bin Khattab, ingatlah, jalan penuh duri bukan untuk melukai, tapi untuk mengajari kita bagaimana caranya berjalan dengan hati-hati, sabar, dan penuh kesadaran. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga naskah ini menjadi pelipur lara bagi yang tak sempat bercerita. Semoga setiap kata menjadi payung kecil bagi hujan yang mengguyur dadamu. Karena di balik diam, kadang suara paling jujur itu berbisik. Dan di balik luka, kadang Tuhan sedang menyiapkan pelukan yang tak terduga. Kami, dari Naskah Dalam Diam, akan terus menulis untukmu. Yang diam, tapi sedang berjuang. Yang tak bersuara, tapi menangis dalam doa. Yang tak terlihat, tapi dicintai olehnya. Tetaplah melangkah, jalan ini mungkin penuh duri. Tapi percayalah, ia mengarah pada taman yang tak pernah layu. Dan di sanalah hatimu akan benar-benar pulang